Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, para ustadzah yang berbahagia, kita meneruskan memasuki materi jilid 5 ya. Jilid 5 saya tidak menayangkan di layar karena panjenengan sudah punya buku semua ya. Untuk efektivitas waktu menata itu nanti cukup waktu ya, butuh waktu yang lama ya. Jilid 5 ini materinya di dalam petunjuk mengajar yang pertama adalah bacaan li, bukan matnya dihapus. Bacaan li, kemudian tanda tasydid, bacaan gunnah itu ghambi gunnah, ma'al gunnah itu ghambi la gunnah dan iqlab. Kemudian cara membaca lafaz jalalah, bacaan ikhfa syafami, kemudian menghafal doa di halaman terakhir. Mari kita awali dengan bacaan isti'adzah dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dulu ya cara membacanya ya. Aina bersama-sama. Aina 1, 2, aina 1, 2, aina 1, 2. Kurang keras, yang serempak, baca cepat. Aina, 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 aina. Sudah cukup. Kemudian auna 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Baca cepat. Auna, 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 auna. Ini dibaca satu ketukan, tidak boleh dibaca aina, auna. Jadi dibaca satu ketukan saja. Ketika kita terapkan di dalam potongan-potongan ayat yang lebih panjang, dibaca syai'an aliman bersama-sama. Syai'an alim. Ulang lagi syai'an aliman. Ganti sampingnya, ganti bawahnya. Atubu alaihim 2. Ganti bawahnya idza nadaitum 2. Qala ya qaumi 2. Walaula nafara 1, 2 fawqahum. Iya. Jadi namanya bacaan lid. Nanti di jilid 6 ketika ada sandaran huruf yang mati, maka kemudian menjadi mad lid ya. Kulli syai' wa amanahum min khauf. Karena ada sandaran huruf yang mati. Jadi ketika tidak ada sandaran huruf yang mati, bacaannya disebut bacaan lid. Kita baca halaman 2 baris pertama, halaman 3 baris pertama, halaman 4 baris yang paling bawah. 1, 2, 3. Atainahumul kitab. 2. Nun mati ketemu jim dibaca apa? Berapa ketukan? 2 ketukan. Ulang lagi. Wa anjayna Musa. Ganti baliknya. Laisa kamitslihi syai'un. Ganti sampingnya. Diulang lagi. Ta'lamu ma fi nafsi. Ya.
Itu adalah caranya membaca lin, bacaan lin. Kemudian halaman 5, bagaimana membaca huruf yang ditasydid. Ketika huruf yang ditasydid itu adalah selain mim dan nun, maka dibaca satu ketukan, ya. Fa'ala, bukan fa'ala. Karroma tidak dua ketukan. Karroma salah, hanya satu ketukan. Fa'ala, karroma. Saya pernah berdebat dengan teman dari metode yang lain. Setiap huruf yang ditasydid harus dibaca 2 harokat. Coba tolong dipraktekkan, ya. Minasy syaiton, susah kan? Hanya satu ketukan. Minasy syaitonir rajim. Kalau 2 ketukan susah, ya. Tidak bisa kesimpulannya, ya. Coba kita baca ya bersama-sama halaman 5. Fa'ala 1 2 1 2 1 2 2 ganti bawahnya man khossahu 2 ganti sampingnya ya tafakkaru 2 3 4 5 anfusihim, diulang lagi 2 3 4 5 anfusihim, ganti bawahnya sudah cukup, ya. Berbeda dengan halaman 7 ketika ada mim dan nun yang ditasydid, maka ditahan 2 ketukan, namanya gunnah. Tsumma, tidak boleh tsumma inna, kurang. Tsumma inna, bersama-sama 1 2 3. Tsumma 2 wa inna alaikum 2 amma, ganti sampingnya innal insana lakafurun, ganti bawahnya jangan tento, tin. Nah, kalau sudah kebiasaan nanti susah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena udah kebiasaan. Saya prihatin, ya, ketika SD di sebelah tempat saya bekerja itu, di kantor, ya, itu waktu membaca Quran itu, waduh ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ini pasti gurunya tidak pernah ikut diklat An-Nahdiyah. Ya, jadi begitu, ya. Halaman 9, bagaimana caranya membaca idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan bi gunnatin disertai dengan dengung. Jadi barang itu kalau dimasukkan kelihatan tidak? Tidak, karena masuk. Jadi lebur di dalamnya. Aurat kalau ditutup kelihatan tidak? Nampak apa tidak? Apa bedanya tidak kelihatan dan tidak nampak? Tidak kelihatan itu wujudnya benda itu tidak diketahui. Tidak nampak itu sejatinya itu benda bentuknya seperti apa, enggak tahu juga. Tapi kalau tidak kelihatan tapi nampak, misalnya ada wanita memakai celana pensil, bukan spidol, celana pensil, kain atau celana adiknya, maka sejatinya benda di dalam itu kan nampak itu. Nyun sewu,
karena yang mentil kelihatan mentil, yang mentol kelihatan mentol, yang cekung kelihatan cekung, yang cembung yang kelihatan cembung. Ya, jadi itu namanya sejatinya benda yang di dalam itu masih nampak. Jadi yang disebut idgham itu tidak apa? Tidak kelihatan dan tidak nampak. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan ya, maka nun mati dan tanwin itu lebur ke dalam suara ya disertai dengan dengung. Pengertian dengung itu ketika kita membaca, hidungnya kita pecet, itu bunyinya tidak bisa bersuara. Tapi ketika dipencet masih bunyi. Itu idghamnya masih salah. Mayyaqulu wa minan nasi mayyaqulu. Moga bersama-sama. Wa minan nasi mayyaqulu. Itu miwaraihim. Moga miwaraihim. Coba dirasakan ya, dipraktekkan coba. Mai itu berarti idghamnya masih salah. Karena meskipun ketemu ya, ketemu wawu, itu dengungnya, dengung itu berpusat dari pangkal hidung al-khayshum. Maka idghamnya masih salah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Wa minan nasi man yaqulu. Jadi itu yang disebut dengan idgham ya. Coba kita baca ya. Kita baca yaitu pada halaman 9 ya. Ditirukan. Ini boleh membuat variasi mengajar begini. Nun mati bersama-sama. Tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah bertemu dengan huruf hijaiyah iya. Dibaca idgham bi gunnah. Nah, boleh begitu, boleh pilih. Nah, nun mati, tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhammah, ketemu huruf ya dibaca idgham bi gunnah. Boleh. Itu variasi. Supaya tidak jenuh harus ada variasi di dalam mengajar. Mahasiswi maka jatah lauknya adalah seminggu tempe. Kalau tempe itu tidak dibuat variasi, jenuh seminggu makan tempe. Hari ini tempenya digoreng, besok dipotong-potong, kemudian ditusuk, dibakar, diberi kecap, sate tempe. Besok kemudian dibakar utuh terus dipenyet, namanya tempe penyet. Kemudian besoknya lagi diirisi tipis-tipis, digoreng pakai tepung, namanya keripik tempe. Seluruh kiat masak tempe habis, hari yang ke-7 dimakan mentah-mentah. Namanya variasi. Hidup itu begitu ya toh. Kreatif. Apakah mengajar Quran itu membosankan? Tidak. Kalau membosankan berarti sudah berangkat itu sudah agak marah, nesu.
yang ustazah muridnya dicekoti, cubit, yang ustaz dipukul santrinya, maka menjadi tidak menarik. Padahal Rasulullah itu ya sangat menyayangi anak-anak, dan bergaul dengan anak-anak itu membuat kita awet muda, paling tidak semangatnya ya. Menarik mengajar Quran itu. Saya bilang kepada guru-guru TPQ, gajinya guru TPQ itu 1 bulan 30 hari. Iya apa tidak? Tapi hidupnya akan diberkahi oleh Allah untuk selamanya. Amin. Teman-teman saya, guru-guru TPQ tidak ada yang selingkuh, setia-setia semua dengan pasang hidupnya yang sudah menikah. Saya doakan mudah-mudahan ustazah TPQ nanti dapat jodoh ustadz TPQ. Amin. Amin. Lo jelas itu urusannya. Orangnya jelas baik, tidak perlu kenalan lewat Facebook, sosmed. Ya nanti bonus kalau ada profesi yang lain. Guru TPQ kebetulan kok dosen dia. Alhamdulillah. Guru TPQ pengusaha. Guru TPQ guru. Guru TPQ ya, hartanya banyak, suka sedekah. Allahumma amin. Ya, berkah ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Saya doakan begitu ya. Amin. Kita baca ya. Halaman 9 baris pertama dan kedua, halaman 10 baris yang pertama. 1, 2, 3. Mayyaqulu 1, 2 liqaumi yu'minuna 1, 2 mayyaqulu 2, 3, 4, 5 ganti sampingnya dzululai yakhruju 2 wa iyuhlikuna 2, 3, 4, 5 anfusahum. Nah, saya rapel keterangannya. Kemudian halaman 11 nun mati ketemu nun, dibaca idgham bi gunnah, man ditahan 2 ketukan ya. Halaman ya nun mati maupun tanwin ya, ketemu nun ya, itu dibaca idgham bi gunnah, ditahan 2 ketukan. Halaman 13 nun mati ketemu mim, maka suara nun mati dan tanwin lebur masuk ke dalam mim, dibaca idgham bi gunnah bukan anmawa, berarti tidak masuk. Ya masuk. Kemudian halaman 15 nun mati dan tanwin bertemu dengan wawu miu, bukan min waro. Jadi miu itu kalau dipegang hidungnya itu bergetar ya, karena suaranya lewat situ. Miu terasa miu ya. Jadi seperti itu ya. Kita perhatikan dari halaman berapa tadi? 11. Halaman 11 baris pertama, halaman 12 baris kedua, halaman 12 baris pertama, halaman 13 baris pertama, 14 baris pertama, 15 baris pertama, 16 baris pertama, 17 baris yang paling bawah. Tek 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 tek. Masih ingat ya instruksinya? Ayo dibaca bersama-sama. Namanya bacaan idgham bi gunnah.
Satu dua tiga. Man nazzalal kitab. Satu dua. Rasulan nabiyan. Bukan begitu. Ketika ya yang ditasydid itu tidak dipanjangkan. Rasulan nabiyan. Nabiyin bukan nabiyin, salah. Karena itu tidak ada bacaan panjangnya. Dan bukan itu kok. Rasulan nabiyan, disulang lagi satu dua. Rasulan nabiyan, ganti sampingnya. Hittatun naghfir lakum khatayakum, ganti baliknya. Amma wadi'ihi, ganti sampingnya. Rahmatan min indina, ganti sampingnya. Ayyul fariqaini khairum maqama, ganti baliknya. Diulang lagi. Satu dua tiga empat lima. Ihim, ganti sampingnya. Sahibatan waladan, ganti sampingnya. Ya qaumi laisa bi dhalalatu walakinni rasulun, ganti baliknya. Farauhu wa rai'anu natu na'imin. Ya, itu teknik atau caranya membaca idgham bi gunnah. Jadi idgham itu memasukkan bi gunnatin disertai dengan dengung. Berikutnya, ketika ada nun mati dan tanwin bertemu dengan lam dan ra, maka dibaca idgham bila gunnah. Jadi ketika diidghamkan bila gunnah itu, maka sifat dan zatnya huruf itu menjadi lebur ke dalam lam dan ra. Ya. Fa'ilan. Ya. Jadi karakter sifatnya nun hilang, tanwin hilang. Idgham bi gunnah itu kadang masih ada, gitu. Sifatnya tanwin, nun mati masih ada. Tapi ketika lam dan ra yang ada di depannya, maka zatnya huruf itu, zatnya itu apa? Wujudnya huruf itu masuk ke dalam huruf yang di depannya. Karakternya, sifatnya juga masuk. Sehingga ada ulama ahli tajwid yang menyebut ini disebut sebagai idgham kabir. Idgham kabir, ya. Jadi masuk zatnya dan sifatnya. Fa'ilan, bukan fa'in lam. Asyhadu an la, salah. Asyhadu an la. Ya. Dibaca satu ketukan, tidak boleh ditahan. Fa'in lam, salah. Fa'in lam tajidu. Yuk bersama-sama, satu dua tiga. Fa'in lam tajidu, ganti sampingnya. Arabiyan la'allakum, ganti baliknya. Fala takum fi miryatin min liqaihi. Ya, bentar ya. Kemudian halaman 20 juga begitu. Kita baca baris yang paling bawah. Satu dua tiga. Wa ayatul lahum anna amalna dzurriyyatahum. Kemudian halaman 21 nun mati dan tanwin bertemu dengan ra. La irraja'na, bukan la in roja'na. Ya. Kapankah nun mati bertemu ra dibaca izhar? Adakah? Halo? Ada? Ada. Ketika dibaca saktah.
di dalam surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq, bukan wa qila marraq, tapi wa qila man raq. Selain itu di idgham kan, namanya idgham bila guna. Halaman 21 baris pertama, halaman 22 baris pertama. Kita baca 1 2 3. La irja'na, kan di sampingnya la raufur rahimun, kan di sampingnya mir rizqim fa ahya bihin arda. Pendek doanya. Kita ulang lagi, mir rizqim fa ahya bihin arda. Halaman 23, nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca iklab. Artinya adalah suara nun mati dan tanwin ditukar dengan suara mim mati. Jadi mim, karena ketemu ba itu mim ba'dihim, ya, mim ba'dihim, tidak min ba'dihim, tapi min ba'dihim. Yuk bersama-sama 1 2 3. Min ba'dihim, kan di sampingnya awanum baina, kan di sampingnya kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Tun, 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 ya. Halaman 25, ya, mim mati bertemu dengan mim, dibaca idgham mimi. Idghamnya mim mati ketemu mim, dibaca juga idgham mithli, idgham mithlain, karena idghamnya dua huruf yang sama. Disebut juga idgham ma'al gunnah, karena idghamnya disertai dengan gunnah, ya. Jadi dibaca anhum makanu, bersama-sama 1 2 3. Anhum makanu, kan di sampingnya lahum min jahannama, kan di bawahnya in kuntum mu'minina, kan di sampingnya lahum min dunihi, kan di sampingnya malakum min ilahin ghairuhu. Diulang lagi, malakum min ilahin ghairuhu, kan di bawahnya wa ma'allamtum minal jawab. Oke, ya. Kemudian halaman 27 kita baca baris yang paling bawah, ya. 1 2 3 wasa 1 2 3 4 5 ila maghfiratin mir rabbikum. Halaman 28, mim mati ketemu ba, dibaca ikhfa syafawi. Jadi ikhfa itu ada berapa? Ikhfa yang berhubungan nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, namanya ikhfa hakiki. Ikhfa yang berhubungan mim mati bertemu dengan huruf ba, dibaca ikhfa syafawi. Syafawi, ikhfa bangsa bibir, ya, asyafatan, syafawiyun bangsa bibir. Yang ketiga namanya ikhfa bil ma'nal jadid. Itu ikhfa yang berhubungan dengan waqaf. Ya, nanti di jilid 6 ada.
wastaghfirhu dibaca wastaghfir, bukan wastaghfiruh. Salah itu. Namanya nakol menukar harokat. Tidak ada wakaf nakol dalam Al-Quran. Ustaz, imam di masjid saya mesti wastaghfiruh. Walaupun imamnya panjenengan atau imamnya siapa saja, nek wastaghfiruh itu salah. Karena Al-Quran tidak ada wakaf nakol, wakaf dengan menukar harokat. Ya, kemudian wal fathu, wal fath, haknya dibaca samar, namanya ikhfa bil makna jadid. Jadi ikhfa dengan makna yang baru, berhubungan dengan waqaf atau berhenti, ya tak? Jadi ikhfa ada itu. Ikhfa hakiki tingkatannya ada berapa? Ada 3. Yang pertama a'la, atau disebut ikhfa ab'ad atau aqrab. Ya. Jadi ikhfa a'la itu adalah ikhfa yang samarnya lebih kuat daripada gundahnya. Ketemu tak dal tok, antum andada nabi, dengungnya kan nyaris tidak ada. Berbeda dengan ketika ketemu kaf dan qaf, samarnya nyaris tidak ada. Yang berkuasa, yang kuat adalah dengungnya. Minkum, min qablikum. Ketemu selain 5 huruf itu, yang 3 huruf miliknya a'la, yang 2 miliknya adna, yang 10 namanya tingkatan awsat, tawassut, sesuai dengan hurufnya. Man dzalladzi min syai'in su, ya, qaulan tsaqila, namanya ikhfa hakiki, ya. Fahim? Kita selesaikan jilid 5 ini, nanti jilid 6 setelah kita isoma, ya. Isoma atau maiso atau imaso atau maiso, monggo terserah. Jadi setelah sholat isya nanti kita teruskan, selesaikan jilid 6, kemudian pendalaman materi jilid 6 nanti akan kita bagi menjadi 2 untuk mikro teaching. Dites coba mengajar, menyampaikan materi buku jilid ini. Apakah nanti sebagian di sini, sebagian di musola, ya. Kita bagi 2 nanti. Siap ya? Biar kami tahu hasilnya. Ya Allah, ternyata santri-santri, ustadz-ustadzah Bandar Lampung luar biasa. Nah, gitu ya. Fahim tuh? Mari kita teruskan halaman 28. Mim mati bertemu ba, maka dibaca apa? Ikhfa syafawi, 2 ketukan. Wahum, namanya 2 ketukan, ya. Bersama-sama 1, 2, 3. Wahum bil akhirati, kan di sampingnya. Ba'dukum ba'dan, kan di bawahnya. Fakuntum biha, kan di sampingnya. Hum bi rabbihim, kan di bawahnya. Amaddakum bima, kan di sampingnya. Ilaihim bihadiyatin, kan di bawahnya. Malakun bi ilmun, kan di sampingnya. Wa ma hum bi kharijina, ya. Kemudian contoh-contoh yang kalimatnya lebih panjang pada halaman 29
kita baca baris pertama dan kedua. 1, 2, 3. Wa hum bil akhirati hum yuqinuna. Ganti bawahnya wa inni mursilatun ilaihim. Sudah. Kemudian caranya membaca lafaz jalalah ketika diawali dengan huruf yang di fathah dan di dhammah, maka dibaca tebal, dibaca tawlid atau dibaca tafkhim. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi huruf kosam itu apa? Sumpah. Itu yang dua dibaca tebal, wallahi, tallahi. Yang satu dibaca tipis, billahi. Dan kalimat kosam itu harus dibaca jer, kasroh akhirnya. Kalau jenengan sumpah mbok wallahu, saya tidak ambil, itu tidak sah sumpahnya. Wallahu tuh saya tidak tahu. Kalau wallahi itu sumpah. Apalagi cuma sumprit gak roh aku. Oh, tidak sah itu, pas sumprit itu. Nah, tapi kalau sudah wallahi, tallahi, billahi, hati-hati. Orang yang senang bersumpah itu biasanya susah dipercaya. Nggih. Hati-hati. Ojo sidik-sidik sumpah. Sumpah itu mahal harganya. Ya. Jadi kita baca ya. Wallahi 1, 2. Wallahi billahi nasrullahi alallahi rasulillahi fadlullahi wa'dullahi inna lillahi. Diulang lagi, inna lillahi. Itu dua, indallahi. Kan di bawahnya wa billahi. Itu dua, amrullahi. Sebentar. Masya Allahu. Itu yang betul dari segi nahwu tata bahasanya. Dibaca Allahnya itu dibaca dhammah marfu', ma pada perkara sya'a yang telah berkehendak. Allahu jadi fa'il. Allahu masya Allah, bukan masya Allahi, masya Allahu. Ya, jadi dibetulkan, itu salah cetak. Kami kemarin pada buku ini banyak kesalahan. Karena percetakan itu yang meninggal kena COVID ada 3 pegawai percetakan, sehingga sempat tersendat begitu dicetak. Ya, setelah COVID agak landing itu ternyata banyak kesalahan. Ya, buku yang kita bawa ini, jadi kita betulkan lewat diklat ini. Bisa difahami ya? Mari ya. Kita ulang dari wabillahi 1, 2. Wabillahi amrullahi masya Allahu wa ilallahi alhamdulillahi min indillahi. Kita baca halaman 31 itu baris yang pertama saja. 1, 2, 3. Walillahil 1, 2, 3, 4, 5 ul husna. Kemudian
ya, ini materi tambahan doa sesudah wudu ya. Doa sesudah wudu. Saya ingat diberi cerita oleh guru saya ketika mondok. Ceritanya saya ceritakan kembali kepada panjenengan. Dahulu ada seorang guru, seorang kiai itu memiliki santri murid yang jadi asistennya seorang laki-laki yang sangat tampan, ahli ibadah. Nah, istrinya guru itu cantik jelita. Setiap hari kan santri ini ketemu dengan istri gurunya. Nah, ada benih-benih perasaan suka si santri kepada istri gurunya. Boleh tidak itu? Rasa suka itu boleh tidak? Boleh. Itu manusiawi. Nah, kemudian kalau rasa suka kemudian memaksa, itu yang nggak boleh. Nah, kemudian santri itu minta izin kepada gurunya. Guru, saya kok suka sama istri guru. Bolehkah istri guru saya minta? Ini kalau orang Bandar Lampung muridnya sudah disembelih. Ya apa enggak? Sembelih kurang ajar gitu. Tak pateni ya. Mumpung durung kadung. Mumpung belum berlanjut. Tapi gurunya bijaksana. Boleh. Tapi syaratnya satu, kamu bisa melaksanakan sholat berjamaah 40 kali sholat berjamaah. Kamu softnya adalah orang yang paling dekat dengan imam, dengan saya, selama sholat 40 kali sholat itu. Syarat yang kedua, istri saya mau. Ya, istri saya mau. Ini kira-kira kalau analisis sekarang, kira-kira istrinya mau tidak? Mau, kira-kira lo ya. Karena apa? Dapat berondong. Ya. Nah, terus gimana? Karena ahli ibadah itu kemudian pintar, tekun, maka ia bisa melaksanakan itu. Ketika tinggal satu sholat maghrib, itu si santri itu setelah berwudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Maka langit itu terbuka, pintu surga terbuka, ada bidadari mengundang dia. Wahai kanda, aku adalah calon istrimu. Sudah lama menunggumu, kapankah engkau mendatangi aku? Si santri langsung pingsan. Jadi kesimpulannya, penduduk dunia nek ketemu bidadari tidak kuat, langsung pingsan. Nek penduduk dunia ketemu wanita cantik dunia, mungkin tidak melihat jalan, nabrak tugu gitu aja. Namanya mata keranjang ya. Nah, itu pingsan. Begitu pingsan itu gurunya bingung. Maka kemudian ya diobati, dipijeti. Begitu sadar, wahai anakku, walaupun kurang satu sholat, kamu sanggap lulus. Istri saya juga mau, sudah saya relakan. Apa kata si santri? Enggak jadi guru. Tolong sekarang juga engkau doakan saya bisa meninggal hari ini untuk menjumpai istriku. Karena istriku jauh lebih cantik daripada istri guru. Jadi orang kalau mengetahui tentang eksistensi surga, itu sudah kepingin urip meneh. Kepingin meninggal. Cuma pertanyaannya, kalau sekarang saya tanya, ayo siapa yang ingin masuk surga sekarang? Tahukah syaratnya? Harus meninggal dulu. Siapa yang mau angkat tangan? Iya, jadi itu. Ini sebuah kisah.
Maka kemudian itu diabadikan, setiap orang yang melakukan ibadah haji akan mengejar sholat arba'in, 40 kali sholat berjamaah di Masjid Nabawi, masjidnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa tahu ketika kita berdoa setelah wudhu itu terjadi mukasyafah, terbukalah tabir langit, maka kita akan menjadi ahli surga, penduduk surga. Amin. Yang kedua, doa sesudah azan. Orang kalau mendengarkan azan harus menjawab. Persoalannya sini kan azannya banyak, sana. Mana yang dijawab? Masjid yang paling dekat, musola yang paling dekat azannya itu yang dijawab. Kecuali orang itu dalam keadaan 3 hal tidak perlu menjawab azan. Yang pertama sedang sholat, Allahu Akbar kabiru walhamdulillahi katsira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah, sholatnya batal. Yang kedua adalah orang yang sedang di kamar kecil. Halo, sedang buang hajat, apalagi mengejan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh abaikan suara azan, teruskan hajatnya. Halo. Yang ketiga, suami istri yang ada di dalam kamar sedang mengerjakan makalah. Lalu membuat makalah. Wis ngerti kabeh iki, tok ora ngerti gue pura-pura enggak tahu lah. Itu tidak perlu melakukan gencatan senjata. Pray, Dek, pray Dek. Ya. Terus menjawab azan tidak perlu. Teruskan hajatnya. Ya. Nah, kecuali 3 hal itu maka mendengar azan harus menjawabnya. Yang dijawab adalah suara azan yang terdekat. Ya. Jangan dijawab semua, kesel. Kono azan jawab neh, rong mari kono azan neh jawab neh. Kesel. Yang terdekat saja. Ya. Kita baca doa sesudah wudu ya. Ya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabina waj'alna min ibadikas sholihin. Kalau dijamak ya. Kemudian dimufradkan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Doa azan ya, sudah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Terus tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini harus benar. Ada kalimat kama barakta, banyak dibaca panjang. Itu seperti halnya engkau memberikan berkah ya Allah. Kalau dibaca pendek baknya
kama barokta, seperti halnya panjenengan dekem ya Allah. Tahu dekem dah? Dekem itu lingguhi sapi nih, duduknya sapi jerum itu mosok Gusti Allah dekem. Jadi harus benar bacanya kama barokta. Bacaan mat itu kadang-kadang juga merusak makna, merubah kalau bacanya salah. Seperti dalam surah Al-Baqarah ya. Wala taqraba, panjang toh? Dan kalian berdua Adam dan Hawa jangan mendekati hadhihi syajarata, pada pohon ini. Fatakuna, nanya panjang. Karena apa itu? Tasniyah. Maknanya dualisme. Dua, engkau berdua. Kalau dibaca wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, maknanya hanya satu orang. Ya, jadi seperti itu. Kita baca, kemudian kita akhiri majelis kita. Setelah ini mungkin nanti panjenengan sholat asar sampai nanti setelah isya kita masuk menyelesaikan jilid. Nah, isyaknya jam berapa? Jam 7.20. Berarti masuk lagi jam 8. Enggak terlalu lama. Iya, tadi mestinya kita selesai jilid 6 tadi, jilid 34 ya agak molor ya. Jadi itu kita fleksibel saja, karena Ustadz Khairul Huda juga menyampaikan materi yang mungkin ada yang penting-penting yang perlu harus disampaikan sehingga jamnya molor, tidak masalah ya. Kita membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ini tasyahud akhir. Duduknya namanya duduk apa? Duduk tasyahud akhir namanya duduk apa? Tawarruk. Duduknya tawarruk. Kalau tasyahud awal duduknya apa? Iftirash. Ya. Jadi panjenengan hafalkan gitu-gitu itu ya. Alhamdulillah. Mari kita tutup majelis kita dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo segera sholat asar.